Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat. Khilafah harus ditegakkan. HTI betul. Memang khilafah itu harus ditegakkan. Nah, cuma memang ada perbedaan antara FPI dengan HTI. Apakah Bung Rafli Ahmad ini telah memilih orang yang salah untuk kaderisasi generasi muda Indonesia, ataukah dengan sengaja memilih orang salah untuk melemahkan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafahnya? Ataukah Bung Rafli Ahmad memang bagian dari sandiwara politik besar klan Ba'alawi di Nusantara? Saudara sekalian, ada video menarik. Ini datang dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam, seorang ahli daripada Rijalul Hadis. Nah, jadi ikut mengomentari, memeriahkan daripada bagaimana kita memviralkan video Raffi Ahmad yang salah datang kepada Rizik Syihab. Yang notabene Rizik Syihab ini adalah orang yang mendukung daripada berjalannya khilafah yang seolah-olah tidak akan mungkin dan tidak cocok di Indonesia ini. Karena kita terdiri dari berbagai macam keagamaan, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyoroti tentang dua hal, yaitu tentang parade HTI di beberapa kota beberapa hari kemarin, dan juga kunjungan utusan khusus penasihat Presiden Bung Rafli Ahmad kepada mantan pimpinan Ormas terlarang FPI, yaitu Rizik Syihab. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, yang berhubungan dengan maraknya parade HTI di beberapa kota. Mereka sebenarnya ingin mengatakan, satu, HTI dan FPI masih eksis. Dua, kami Muhyiddin Ba'alawi mendukung mereka. Tiga, kami masih di backup sebagian oligarki dan aparat yang setengah hati membela NKRI atau posisi pribadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ba'alawi saat ini sedang hancur-hancuran posisinya, kemudian proksi Ba'alawi langsung dimunculkan. Siapa lagi yang bisa mengamankan parade mereka bila bukan mereka yang mampu membeli manajemen hukum di negeri ini? Kamu beranggapan polisi ngapain aja? Kamu kurang dalam nyelamnya, bro. Kamu hanya bisa berenang di permukaan konflik yang keruh ini, lalu mencipratkan airnya ke sana kemari. Negeri ini sedang duel ideologi sampai 5 tahun ke depan. Perhatikanlah, semua pengajian Ba'alawi itu terfokuskan dalam kantong-kantong suara khusus. Siapa lagi kalau bukan kantong suaranya Anies Baswedan? Kelompok ini ngotot dengan Ba'alawinya. Kursi singgasana RI 1 dan RI 2 harus menjadi milik mereka. Kamu buta bila masih melihat polemik nasab ini sebagai polemik biasa. Kamu masih tertidur lelap, di mana para pejuang sudah terbangun dan bergerak. Yang kedua, dalam menyikapi kunjungan Bung Rafli Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni ke kediamannya Rizik Syihab sebagai salah satu motoris ideologi khilafah dan pendukung ISIS dengan FPI-nya sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Padahal Bapak Presiden adalah seseorang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap Pancasila. Lalu mengapa salah satu utusan khusus Bapak justru bisa terlihat akrab dan mesra, bahkan akan bekerja sama dengan orang yang akan merusak ideologi Pancasila itu sendiri? Bagaimana bisa salah satu penasihat khusus utusan Presiden harus menjalin kerjasama dengan seseorang yang jelas-jelas mendukung ideologi khilafah ISIS di bumi pertiwi? Apakah Bung Rafli Ahmad ini telah memilih orang yang salah untuk kaderisasi generasi muda Indonesia, ataukah dengan sengaja memilih orang salah untuk melemahkan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafahnya? Ataukah Bung Rafli Ahmad memang bagian dari sandiwara politik besar klan Ba'alawi di Nusantara? Saya adalah salah satu pendiri Forum Ulama Nusantara beserta Kiai Haji Sarifuddin Tegal dan Kiai Haji Mustafa Syukri Pekalongan. Saya juga saat ini sebagai Dewan Penasihat di DPP Garda Wali Songo Nusantara dengan panglima tertingginya yaitu Kiai Haji Abdul Razak Sumedang. Memohon ketegasan Bapak Presiden atas kunjungan Bung Rafli Ahmad terhadap Rizik Syihab agar beliau ini diberhentikan dari tugas dan jabatannya secara segera mungkin. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu penasihat umum, penasihat khusus Bapak Presiden jelas-jelas telah bertentangan dengan semangat perjuangan Pancasila yang menolak ideologi apapun yang akan merongrongnya. Kami mengharapkan agar Pak Presiden benar-benar membersihkan semua racun dan sampah yang akan mengganggu program-program yang sudah Bapak rencanakan.
Kami dari Forum Ulama Nusantara dan DPP Garda Wali Songo Nusantara meminta dan memohon kepada Bapak agar diberikan waktu untuk bersilaturahmi, membahas kepentingan pemurnian sejarah Indonesia dan penjagaan terhadap ideologi Pancasila yang kami cintai ini. Saat ini, kami bergerak dan berjuang bersama rekan dan sahabat kami dari Laskar Nusantara, Laskar Mataram Nusantara, Laskar Pasundan Nusantara, dan yang lainnya. Itu saja mungkin saat ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Rahayu, 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 Jaya Abadi Nusantara. Oke, saudara sekalian, itu tadi sempat kita saksikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Alwi Nurul Alam. Luar biasa. Nah, terlepas dari itu, saudara sekalian, terkait dengan trik rekor daripada Rizik Syihab ini, kenapa kita tadi bilang bahwasanya Rizik Syihab ini mendukung khilafah yang di Indonesia ini tidak boleh berjalan atau tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena kita terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku dan ras dan budaya, saudara sekalian. Sehingga kalau kita terapkan hukum Islam di Indonesia ini, maka kita tidak adil terhadap orang-orang yang memang di luar agama Islam atau non-Muslim, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, saya menemukan salah satu video daripada Rizik Syihab, kalau tidak salah ini 6 tahun yang lalu, saudara sekalian, yang memang terang-terangan Rizik Syihab ingin daripada dan mendukung HTI dan mendukung daripada berdirinya khilafah di Indonesia ini. Ya, maka daripada itu demokrasi Pancasila itu memang dinomorduakan. Yang nomor 1 itu khilafah, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Silahkan. Nah, yang kedua tentang saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir yang luar biasa perjuangan di dalam sosialisasi soal khilafah. Nah, saya pikir kalau soal khilafah, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Hanya saja Ahlus Sunnah berbeda pendapat di dalam menyikapi al-waqi'iyah, kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Oh, umat Islam terpisah-pisah, ada negara Saudi, negara Irak, negara Iran, negara Indonesia, negara Malaysia pecah menjadi negara-negara. Ini kan namanya fakta, kenyataan. Kenyataannya semacam ini, realita. Nah, pertanyaannya, sementara negara Islam ini terpecah seperti ini, khilafah belum tegak, apakah kepemimpinan ini tidak sah? Itu jadi perdebatan fikih. Sebab kalau kepemimpinan ini semua dianggap tidak sah, semua berdosa. Nah, ini yang menjadi kajian para fuqaha. Akhirnya banyak fuqaha mengatakan enggak apa-apa. Masing-masing negeri punya pemimpin, masing-masing negeri punya pemimpin, tapi dengan syarat mereka terus membangun kerjasama supaya ke depan nanti mereka mudah disatukan. Supaya ke depan nanti mereka menyatu di bawah satu khilafah yang alami. Nah, ini yang jadi perdebatan. Nah, kemudian muncul lagi perdebatan. Bagaimana kalau negara Islam ada yang pakai sistem demokrasi seperti Indonesia? Nah, apa boleh kita terlibat di dalamnya? Nah, di sini ada perbedaan. Ada kelompok saudara kita mengatakan nggak boleh. Kita harus konfrontasi, harus kita lawan. Tapi sebagian saudara kita bilang, ya demokrasi ini memang nggak boleh. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nanti musuh Islam yang ngatur negara ini. Nanti madaratnya akan lebih besar. Sementara dalam kaidah fikih kan ada dinyatakan, yaitu wujubul amal bi akhfid dororin. Beramal dengan doror yang lebih kecil. Akhirnya sebagian saudara kita, boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen. Tapi dengan syarat, jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lil darurah, lil hajah. Nah, ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat. Khilafah harus ditegakkan. HTI betul. Memang khilafah itu harus ditegakkan. Nah, cuma memang ada perbedaan antara FPI dengan HTI. HTI punya proposal untuk pendirian khilafah. Memang sangat idealis, sangat bagus. Itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus. Memang seperti itu yang kita inginkan. Hanya saja, kita di front pembela Islam menginginkan tesis soal khilafah yang sudah begitu bagus, yang sudah begitu luar biasa, di dalam pelaksanaan untuk mewujudkannya, jangan kita menolak kenyataan yang ada. Artinya begini, jangankan menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, menyatukan Malaysia sama Indonesia aja setengah mati. Indonesia ini disatuin sama Malaysia, wah setengah mati, sampai sekarang lagi pada berebut pulau. Pulau diperebutkan sampai ke pengadilan. Coba kita pikirkan pakai logika aja. Ini kerja mudah atau kerja sulit untuk menyatukan dua negara? Dua negara Indonesia dan Malaysia bersatu, umpamanya menjadi negara Nusantara. Saya mau tanya jujur, itu kerjaan mudah atau sulit? Enggak gampang. Enggak gampang. Lalu bagaimana menyatukan 125 negara lebih? Negara Islam di dunia saat ini 125 negara lebih. Gimana menyatukan mereka semua?
Dulu Mesir pernah disatukan dengan Libya. Namanya Republik Persatuan Arab. Satu, jadi satu negara. Tapi di tengah perjalanan konflik. Yang orang Mesir pengen yang mimpin, yang orang Libya pengen yang mimpin. Pecah lagi. Ya sudah kalau gitu jalan masing-masing. Akhirnya Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri. Nah jadi artinya FPI mencoba untuk berpikir realistis. Oh, ini nggak gampang untuk menyatukan negara-negara. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuman yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamnya. Antara lain, saya tidak sebutkan semua, antara lain yang disebutkan di situ, satu. Jadi begini, sebelum saya masuk ke pertama. Untuk menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, ini pekerjaan yang sangat berat. Saya tidak katakan mustahil, tapi sangat berat. Nah, oleh karenanya, FPI melihat jangan langsung kita melangkah kampanye berteriak, ayo satukan semua negara. Hapuskan Indonesia, hapuskan Malaysia, hapuskan Saudi, hapuskan Emirat, hapuskan Mesir. Cukup satu khilafah. Kalau itu yang kita ungkapkan, maka seluruh negara-negara tadi akan jadi musuh kita. Indonesia akan melihat, wah ini musuh nih, dia mau ngapus NKRI. Mesir melihat, wah ini musuh, dia mau ngapus Mesir. Malaysia juga lihat musuh, wah dia mau ngapus Malaysia. Itu sama juga kita menjadi kompetitor kekuasaan di hadapan mereka. Nah, negara mana yang mau dihapus? Saya mau tanya sekarang, pemerintah Indonesia kalau dengar NKRI mau dihapus, marah gak? Saya mau tanya sekarang, kalau Mesir dengar nih pemerintahnya, ada gerakan mau hapus Mesir, kira-kira marah gak? Semua negara marah. Kalau kita berteriak seperti itu, semua negara akan jadi musuh kita. Nah, karena itu FPI melihat jangan menjadikan negara-negara Islam ini sebagai musuh kita dalam perjuangan. Nah, caranya bagaimana? Satu, kita ajak mereka, yuk mari negara-negara Islam, kalian silakan jadi pemimpin di negeri masing-masing. Tapi ayo dong, kita bersatu untuk membentuk mata uang bersama. Bikin mata uang bersama. Jangan Malaysia pakai ringgit, Indonesia pakai rupiah, kemudian Saudi pakai real. Nah, kemudian beberapa negara Arab, yaitu pakai dinar, pakai dirham. Ayo dong kita satu. Eropa bisa. Eropa itu negaranya bukan satu, ada euro. Untuk seluruh negara Eropa pakai euro. Kenapa Eropa yang negara kafir bisa, kok negara Islam nggak bisa? Ayo kita pakai. Dan di mana hikmahnya? Kalau seluruh negara Islam bersatu dengan satu mata uang kita nggak kalah dengan dolar. Sekarang ini euro di atas dolar, karena dia bersatu. Dolar nggak bisa berkutik depan euro. Anda kata bersatu negara-negara Islam, ciptakan satu mata uang. Apalah namanya? Apa dinar, apa dirham, apalah namanya. Tapi bersatu. Dolar nggak berkutik, bisa jadi satu mata uang kita 5 dolar. Bisa jadi. Kalau sekarang kan nggak, 1 dolar 13.000 rupiah. Anjlok kita. Nah, ini bukan mustahil. Ini kerjaan banyak negara yang mau. Malaysia sudah mau. Nah, kemudian beberapa negara seperti Iran, Irak, Mesir sudah mau. Ini kan tinggal disatukan. Kalau mereka disatukan di dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian mereka rumuskan bagaimana supaya negara Islam punya mata uang bersama, itu berarti menuju ke arah khilafah. Itu dulu. Jadi FPI itu punya proposal, kita dorong itu dulu. 1, 2. Contoh saja. Bagaimana supaya negara Islam bersatu? Ayolah negara Islam kumpul supaya umat Islam dari masing-masing negara kalau mau berkunjung ke negara Islam lainnya dipermudah, bebas visa. Kayak kita nih sekarang, kita ke Malaysia kan gampang. Nah, kita kalau negara ASEAN ini udah bebas visa. Nah, kita jalan di airport udah langsung dapat visa, nggak sulit. Tapi kita mau ke Saudi dapat visa setengah mati. Kita ke Mesir mau dapat visa setengah mati. Di situ aja kita belum bersatu. Nggak usah menyatukan negara dulu lah. Bagaimana orang Indonesia ke Mesir gampang. Bagaimana orang Mesir ke Indonesia gampang. Bagaimana orang Indonesia nih ke Pakistan gampang. Bagaimana Pakistan ke Indonesia gampang. Jadi kita bebas visa. Kalau perlu nggak perlu paspor. Dan itu terjadi di Eropa. Negara-negara Eropa hanya dengan menggunakan kalau kayak kita KTP itu bisa keliling Eropa. Naik kereta. Mereka pakai itu KTP. Mereka lalui seluruh negara Eropa. Nah kok negara kafir bisa kita enggak? Padahal kan negara Eropa sendiri-sendiri. Inggris sendiri, Jerman sendiri, Prancis sendiri, Spanyol sendiri, Italia sendiri, Belgia sendiri. Mereka semua negara-negara sendiri. Tapi dalam urusan mata uang, mereka satu, euro. Dalam urusan visa, mereka satu, bebas visa. Orang Eropa mau ke negara Eropa mana aja bebas. Nah saya mau tanya, kalau orang Indonesia bebas ke Malaysia, bebas ke Brunei, bebas ke Pakistan, bebas ke negara Arab, kira-kira bagus tidak? Ini yang kita dorong. Nah mendorong ini nggak menjadikan kita kompetitor bagi para pemimpin negara. Pemimpin negara melihat, oh ini saran bagus. Ini bisa menjalin hubungan lebih baik. Kita tidak merebut. Nggak usah hapus Indonesia. Nggak usah hapus Pakistan. Nggak usah hapus Mesir. Ini yang jadi persoalan. Kawan-kawan kita di HTI, bagus dia punya konsep.
Nah, tapi grassroots yang di bawah kadang-kadang suka melontarkan begitu, NKRI mesti dihapus. Indonesia nggak boleh ada, Pakistan nggak boleh ada, Saudi nggak boleh ada, semua jadi satu negara. Nah kalau pemerintah dengar bagaimana? Wah ini mau hapus Indonesia nih, dijadikan musuh. Oke, saudara sekalian, sudah dengar bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab, dan ini mungkin menjadi referensi untuk kita. Dan ini mungkin sebagai referensi untuk Raffi Ahmad. Anda, bukan kami melarang saudara sekalian, bukannya Abah Setu, lalu kemudian Kiai Haji Marudin, Gus Fuad, bukan melarang sebenarnya. Bukan iri dan dengki, bukan seperti itu. Akan tetapi kita mengingatkan Anda, saudara sekalian, bahwa Anda itu, Raffi Ahmad, datang kepada orang yang salah, saudara sekalian. Karena sudah jelas track recordnya, yang namanya Rizik Syihab ini ingin mendirikan khilafah dan jelas-jelas mendukung HTI, di mana HTI ini adalah ormas terlarang yang ada di Indonesia ini. Dan FPI-nya Rizik Syihab itu salah satu ormas terlarang juga yang dibubarkan pada era Bapak Joko Widodo, saudara sekalian. Kenapa? Karena dianggap sebagai organisasi berbahaya yang mengancam kedaulatan NKRI ini, saudara sekalian. Mudah-mudahan Raffi Ahmad melihat video ini dan menyaksikan trik record Rizik Syihab bagaimana dia jelas-jelas mendukung khilafah 6 tahun yang lalu, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.